Welcome to Black Hole Spoiler. Chapter 479, Tekanan. Mata Duan Tianglang terlihat waspada. Dia berbalik, menggabungkan beberapa chi murni. Saat dia melambat dan berhenti, dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya dan kemudian bergerak ke lebih tinggi ke langit. Tetapi dia masih berpikir bahwa seseorang mengawasinya. Rasanya seperti dia sedang diikuti oleh binatang buas. Dia merasa sangat tidak nyaman. Dia mengerutkan kening dan terus terbang dengan kecepatan penuh. Setelah waktu yang singkat, dia tiba-tiba terbalik. Dia melihat bayangan merah menyala yang menghilang dalam sekejap. Aku sudah melihatmu. Keluar, kata Duan Tianglang. Meskipun dia adalah siluet merah, dia tidak benar-benar tahu apakah dia melihat pengejarnya. Siluet kemudian perlahan muncul dari kegelapan malam dan naik ke udara. Duan Tianglang terkejut dan menatap kosong pada siluet merah itu. Tidak mengherankan bahwa dia memiliki perasaan binatang buas mengikutinya. Itu benar-benar binatang buas. Selain itu, dia terlihat sangat agresif dan brutal. Itu ditutupi dengan api merah, terang, dan memiliki paku yang menutupi tubuhnya. Itu terbang di udara dengan dua sayap merah raksasa. Binatang buas itu terlihat menakutkan. Dia terlihat agresif dan brutal. Melihat sekilas pada binatang itu sudah cukup untuk menakuti orang normal sampai mati. Itu macan bersayap, pikir Duan Tianglang. Dia membaca tentang binatang buas itu di buku-buku kuno. Binatang itu tampak seperti harimau bersayap. Binatang buas kuno. Duan Tianglang menyadari ketika dia melihat harimau bersayap itu, dia jelas mengira bahwa Lin Feng telah mengirimnya. Duan Tianglang telah mengetahui bahwa Lin Feng memiliki harimau bersayap ketika dia membunuh orang-orang dari sekte Wanzhou. Lin Feng secara mengejutkan mengirim harimau bersayapnya untuk mengejarnya. Duan Tianglang melihat ke belakang harimau bersayap itu, tetapi tidak melihat apa-apa. Tidak ada orang yang menaikinya. Selain itu, Lin Feng pergi dengan sang putri sesaat sebelumnya. Lin Feng sengaja mengirim harimau bersayap untuk mengikuti Duan Tianglang. Sepertinya Lin Feng bertekad untuk membunuh Duan Tianglang. Duan Tianglang sedikit terkejut. Dia kemudian tiba-tiba mulai bergerak saat dia terbang dengan kecepatan cahaya. Suara siulan angin tiba-tiba menyebar di udara. Segera setelah itu Duan Tianglang mendengar harimau bersayap itu mengeluarkan raungan. Dia merasa ketakutan. Dia berbalik dan jantungnya mulai berdetak kencang. Lin Feng telah menyusulnya. Lin Feng tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap dengan dingin. Dari ekspresi mendalam dan misterius Lin Feng, Duan Tianglang tidak tahu apa yang dia pikirkan. Angin tertiup lembut di tubuh mereka, dan jantungnya terasa seperti akan berhenti. Diamnya Lin Feng sangat menindas. Lin Feng tidak menyerang dan Duan Tianglang tidak tahu apa yang akan dilakukan Lin Feng. Dia hanya menatapnya, tidak lebih. Akhirnya Duan Tianglang tidak tahan lagi dengan tekanan Lin Feng dan mulai beranjak pergi. Setelah dia mulai terbang, tidak ada suara sama sekali di belakangnya dan dia tidak bisa lagi merasakan tatapan Lin Feng. Duan Tianglang sangat cepat. Setelah terbang melintasi jarak yang sangat jauh, dia berhenti lagi dan melihat ke belakang. Dia heran dengan apa yang dilihatnya. Lin Feng dan harimau bersayap tepat di belakangnya.
Pada saat itu Lin Feng duduk di atas harimau bersayapnya. Dia dengan tenang menatap ke kejauhan tetapi bahkan tidak bisa melihat Duan Tianlang. Yang mungkin mengapa Duan Tianlang tidak bisa merasakan tatapan Lin Feng. Kecepatan yang mengerikan. Harimau bersayap itu mengikutinya diam-diam. Tidak ada satupun suara yang terdengar. Sehingga Duan Tianlang bahkan tidak merasakan bahwa mereka masih di belakangnya. Harimau bersayap itu sangat cepat dan tidak kesulitan mengikuti di belakangnya. Tentu saja, binatang buas dengan sayap jauh lebih cepat daripada kultivator yang harus menggunakan chi murni untuk terbang. Selain itu, harimau bersayap adalah binatang buas purba dengan sayap raksasa yang membuatnya sangat cepat ketika terbang di udara. Aku tidak bisa melarikan diri, pikir Duan Tianlang. Harimau bersayap mengikuti di belakangnya. Dia tidak bisa melarikan diri berapa kali pun dia mencoba. Selain itu Lin Feng sangat kuat. Apakah Duan Tianlang yang juga luar biasa dan agung mati di tangan Lin Feng? Apakah dia akan mati di tangan seorang yang dulunya bukan siapa-siapa baginya? Apa yang ingin kau lakukan? Tanya Duan Tianlang. Lin Feng tidak menyerangnya dan hanya menatap ke kejauhan. Tekanan dalam hati Duan Tianlang tak tertahankan. Lin Feng tetap diam seperti sebelumnya. Keheningan itu menakutkan. Dia hanya berbalik untuk menatap. Duan Tianlang merasa semakin tidak nyaman dan menjadi semakin takut. Binatang buas kuno dan Lin Feng bersamaan menatapnya, yang menciptakan tekanan yang tidak nyaman. Duan Tianlang terbang dengan kecepatan penuh. Chi-nya yang murni bersiul di udara saat dia terbang. Kecepatannya luar biasa. Duan Tianlang hanya ingin melarikan diri dari Lin Feng dan binatang terkutuk itu. Di bawah mereka pemandangan berubah. Mereka akhirnya meninggalkan istana kekaisaran dan terus terbang sampai mereka terbang di atas kota kekaisaran. Duan Tianlang tidak melihat apa-apa. Dia hanya melarikan diri dengan semua kekuatannya. Akhirnya setelah apa yang terasa lama bagi Duan Tianlang, dia bergerak menuju puncak sebuah bangunan besar. Mereka telah tiba di halaman suci Suiyue. Angin masih tertiup dan Duan Tianlang bergegas menuju menara. Dia kemudian berhenti begitu mencapai puncak menara. Menara itu adalah tempat suci bagi para siswa halaman suci Suiyue. Itu adalah menara kultivasi. Orang-orang melihatnya terbang dan merasa senang, karena yang mereka lihat adalah kepala sekolah mereka. Kecuali, sepertinya kepala sekolah mereka berusaha melarikan diri dari sesuatu. Sesaat setelah itu, dua siluet muncul di atas langit. Para siswa terkejut. Itu adalah seorang kultivator yang menaiki binatang buas. Kultivator itu adalah seorang pemuda. Pakaiannya berkibar lembut ditiup angin. Dia terlihat tenang dan tampan. Binatang buas itu terlihat sangat berbahaya, kejam dan agresif. Apa yang terjadi? Mahasiswa itu terkejut lalu menatap ke arah pemuda dan binatang buas itu. Itu aneh. Sepertinya mereka mengejar kepala sekolah. Itu Lin Feng. Itu Lin Feng. Beberapa orang yang pergi ke danau siang-siang mengenali Lin Feng pada pandangan pertama. Lin Feng dan binatang buasnya yang menakutkan sedang mengejar kepala sekolah mereka, Duan Tianlang. Duan Tianlang menatap ke arah Lin Feng dan binatang buasnya ketika dia berkata, "Jika kau tidak ingin bertarung, mengapa kau terus mengikutiku? Apa yang ingin kau lakukan?" Kerumunan melihat bahwa Duan Tianlang tampak bingung dan tidak nyaman. Selain itu suaranya bergetar dan dia tampak ketakutan.
Pada saat itu banyak orang mengerti bahwa Lin Feng mengejar kepala sekolah mereka Duan Tianlang. Selain itu kepala sekolah mereka yang kuat ketakutan. Dia takut pada Lin Feng. Itu benar-benar tampak seperti lelucon besar. Kepala sekolah mereka takut pada murid Akademi Surgawi. Namun, sebenarnya selalu seperti itu. Para murid akan selalu melampaui tuan mereka. Para murid akan selalu melampaui master mereka seiring berjalannya waktu. Di akademi atau sekte, ini sering terjadi. Lin Feng telah menjadi jauh lebih kuat daripada kebanyakan patriark dan tetua dari sebagian besar sekte. Dan bahkan, banyak guru di akademi lainnya. Lin Feng memiliki kekuatan untuk membenci dan merendahkan kepala sekolah mereka. Duan Tianlang tetap diam. Tidak ada kata-kata yang keluar. Dia tidak terlihat menawan atau mendominasi lagi. Mereka yang memiliki kekuatan yang cukup besar dapat bertindak dengan cara yang dominan. Dan itulah satu-satunya kasus ketika mereka memiliki kekuatan yang cukup. Banyak orang melompat di udara dan berdiri di samping Duan Tianlang. Mereka semua melihat ke arah Lin Feng dengan tatapan dingin. Mereka adalah guru terkuat dari halaman suci Zuiwei. Tetapi pada saat itu mereka semua terlihat seperti sedang menghadapi mimpi buruk mereka. Lin Feng. Di danau Xiangjiang, Lin Feng telah membuktikan betapa kuatnya dia. Tetapi pada saat itu penampilannya tenang. Tampak lebih menakutkan. Anehnya dia bertindak agresif di halaman Zuiwei. Betapa sombongnya dia. Itulah cerita lanjutan dari Peerless Martial of God. Nantikan kelanjutan cerita ini dengan cara subscribe dan tunggu kelanjutan ceritanya hanya di Black Hole Spoiler.